Selamat malam guys, balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu diecast guys yang fokusan gue. Tapi diecast ini sangat unik guys, karena dia bukan diecast standar, tapi ini diecast customize yang lumayan keren kalau menurut gue ya. Untuk customize-nya kan biasanya kalau untuk customize diecast itu seperti Aurora model lagi. Seperti apa ya, kalau kemarin gue nge-review Ferrari F9XX itu yang customize-nya LBWK, ada yang customize-nya lupa gue, ada satu lagi waktu itu customize-nya. Nah, ini ada customize yang baru lagi guys. Kalian penasaran apakah diecast-nya? Ini dia guys. Vince Classically Huracan Cartel Vance LP610 4 Twin Turbo Customize. Jadi ini diecast customize yang rilis guys seperti ini, dan gue nggak kebayang kayak gitu ada diecast yang kayak gini gitu. Dan ini ya lumayan detail guys sih kalau menurut gue. Dan gue kemarin itu PO guys belinya guys, jadi gue dapatnya segel. Dan kalau gue lihat dari bagian atas, ketika kita belinya segel itu kita dapat untuk stiker logonya guys. Jadi kita disuruh oleh Vince Classically nempelin sendiri kayak gitu untuk logonya kayak gitu guys. Nah, kalian penasaran apa yang ada di dalamnya? Kita buka dulu guys. Ini segel seperti biasa, gue bukanya itu untuk segel emang nggak terlalu ribet guys untuk diecast biasa, tapi ya lumayan sih untuk detailnya sih kalau menurut gue, beda sama Resins guys. Ini lumayan bagus guys. Kita coba review dari kotaknya dulu atau boxnya dulu. Kalau untuk diecast biasanya boxnya seperti ini guys. Diecast boxnya seperti ini. Nah, dan di sini ada tulisan Cartel Vance LP16, Cartel Vance LP610 4 Twin Turbo Customize. Jadi dia udah mesinnya Twin Turbo yang di custom dengan roof box guys. Seperti inilah kira-kira untuk prototype-nya atau gambarannya seperti itu guys. Buat diecast yang ini guys. Kita quality checks dulu. Aman sih guys kayak gitu. Dan untuk holonya, biasanya kalau diecast itu kita ngelihat holonya juga guys. Ini dia limited nomor 047/699. Jadi dia ngeproduksi 700 cuman guys kayak gitu untuk diecast yang warna putih ini. Nah, terakhir kalau yang benar-benar limited edition gue nge-review dari U2 Ferrari ya warna hitam Dove. Ini dia limited edition 0/99 guys, jadi cuma 100 untuk warna itu guys. Oke, ini dia penampakan diecastnya guys. Jadi yang kita dapat itu ini di bagian bawah ini guys. Jadi dia ditaruhnya di bagian bawah. Yang pertama itu adalah swap wheelsnya. Swap wheelsnya ini bisa jadi untuk menambah referensi wheels gua guys. Yang kedua adalah ini guys, logo-logo Lamborghini-nya. Nah, kecil banget nih. Jadi kita harus belajar customize juga guys untuk logo-logo Lamborghini-nya. Kayaknya logo Lamborghini-nya ini dipasang di bagian mana ya? Kalau nggak salah ini bagian ini guys, bagian bannya, karena ini ada 4 sih logonya. Nah, cara masangnya gimana? Gue juga masih belajar guys. Nanti gue cari-cari dulu guys. Dan ada yang pernah nanya ke gue untuk roof boxnya bisa dicopot atau enggak. Tidak bisa guys, ini bukan copotan, ini memang dipasang seperti ini. Oke, gue lepasin dulu guys dari plat base nya. Jadi gue bakal review mobilnya guys. Oke, untuk videonya bakal gue skip, kita bakal ketemu setelah gue ngelepas base nya guys. Check it out.
Oke guys, di depan kalian ini udah ada diecast-nya guys. Ini ada diecast Lamborghini Huracan yang customized dengan roof box-nya. Udah gua cek tadi QC-nya aman. Dan kalau kalian lihat, ini keren banget nih. Ini kayak dibuka bagian belakangnya sengaja untuk buat ngeliatin mesinnya yang gahar. Terus untuk nempelin roof box-nya ini guys. Nih kalau kalian lihat, ini detail banget guys bagian belakangnya. Bagian atasnya seperti ini. Dan satu lagi guys yang gue kaget. Biasanya kan kalau untuk diecast yang agak premium kayak gitu, yang agak detail itu keset banget dia jalannya. Tapi ini lancar banget guys tuh. Kalian lihat kayak gini guys. Keren. Ya kurangannya kita harus nempel sendiri guys ini untuk logonya. Dan kita dapat ini guys. Nih. Ini spare wheels dan juga ada bagian logo-logonya guys. Bagian sini. Ini bagian logo-logonya. Dan kita harus masanginnya dengan referensi mobil aslinya guys. Seperti itu. Jadi kita harus memasang dari wheelsnya sendiri guys. Nanti gue bakal cek untuk wheelsnya ini cara masangnya gimana. Kita review sama-sama guys untuk diecast-nya. Nah, untuk cara masang wheelsnya kayaknya gue belum buat videonya dulu. Gue bakal coba-coba dulu guys. Yang penting kita review diecast-nya dulu guys. Oke. Kita review diecast-nya dulu guys dari bagian depan. Bagian depan seperti ini guys. Untuk Lamborghini Huracan itu standar banget seperti ini bagian depannya. Terus untuk lampunya ini berwarna kuning guys. Kalau penglihatan gue sebelah kanan sama kiri ini ada pakai mika lampunya, dan ini ada kacanya terbuat dari plastik juga, dan wipernya dibuat seperti ini guys. Gue nggak tahu ini wiper atau bukan guys, kayaknya ini wiper deh. Dan kalau kalian lihat di bagian interiornya itu udah didetailin lagi, dan setirnya ada di sebelah kiri guys. Di bagian bawah seperti ini guys. Ini ada diffusernya, diffuser untuk aerodinamiknya, dan ini ada bumper bagian bawahnya. Ini udah customized juga. Bagian bawah ini karbon juga berwarna hitam, dan ini diecast yang berwarna putih guys. Bagian bodinya berwarna putih. Oke, itu aja untuk bagian depan. Bagian samping, bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan seperti ini guys. Ini ada side skirtnya di bagian sini. Terus ini ada untuk lampu sennya, dan ini ada bannya. Bannya seperti biasa untuk diecast ini terbuat dari karet. Dan ini ada velgnya berwarna emas guys kalau menurut gue ya. Bukan guys. Ya seperti itulah. Untuk velgnya berwarna emas sama silver kalau nggak salah. Yang spare wheelsnya itu berwarna silver. Dan ini ada spionnya keras guys. Dan ini ada tempat untuk buka pintunya. Dan ini ada logo kalau nggak salah guys. Iya, ini ada logo. Di bagian side skirtnya ini dilapisin karbon. Dan ini ada kacanya guys, seperti itu. Dan kita harus memasang logonya di sini guys, di bagian velgnya, di bagian depan. Dan ini velgnya berjalannya satu-satu guys nih. Jadi kalau ini yang jalan ini doang kayak gitu guys. Dan baru gue lihat sih diecast yang sedetail ini ya, untuk diecast ya, dan bisa jalan kayak gitu. Interior eksteriornya detail juga. Selain HKM kemarin kalau nggak salah. Tapi HKM itu agak seret jalannya. Terakhir itu MG model ya sih, yang detail banget, MG model yang Ferrari. Nah, habis itu gue ketemu yang ini guys. Oke, di bagian belakang seperti ini guys. Kalau kalian lihat di sini ada untuk mesinnya, mesin bagian belakang ini ada knalpotnya dibuat kayak gini. Terus juga ini ada mesin-mesin yang untuk yang ini untuk apa ya, filter mesinnya guys. Kalau menurut gue ya, filter mesin
pas mesinnya itu udah beroperasi guys, atau udah dihidupin. Dan ini ada tulisan Lamborghini di bagian belakangnya. Exhaust-nya dibuat seperti ini, memang di custom guys, biasanya nggak seperti ini untuk exhaust-nya. Dan terus untuk spoilernya ini dibuat spoiler berwarna karbon guys, dan kayaknya spoilernya ini goyang guys, entah dia goyang karena mau lepas atau dia goyang memang biasanya goyang kayak gini guys, gue nggak tahu guys, nanti gue coba cek. Dan ini adalah di atasnya roof boxnya guys, seperti itu. Dan ini spoilernya seperti ini guys, kalau kalian lihat. Dan di roof boxnya ini ada penyangganya juga guys, nih di bagian sini ada penyangganya juga guys. Ini dari VIN Classical. Oke, di bagian sebelah kanan tadi itu ada tempat isi bensinnya di sini guys, bagian sini guys. Terus di bagian sebelah kiri ini nggak ada tempat untuk isi bensinnya guys, karena ini mobilnya standar sih. Kayaknya ini memang goyang guys spoilernya, bukan karena lepas ya, kayaknya memang goyang guys. Kalau yang gue lihat ya, bukan karena mau lepas tapi emang goyang kayak gitu. Dibuat memang seperti mobil aslinya, dia aerodinamik juga gitu. Karena ketika mobil itu ditambahin roof box, kecepatannya akan berkurang karena dia menghambat angin yang dari roof boxnya ini guys, seperti itu. Makanya sepertinya untuk spoilernya ini goyang guys, goyang ke atas untuk rem, goyang ke bawah itu untuk speed, seperti itu guys. Oke, bagian sebelah kiri seperti ini guys, sama, cuman dia nggak ada tempat untuk isi bensin di bagian sini. Dan ini ada untuk lampu sennya, dan ini ada kacanya. Dan kalau kalian lihat di bagian dalam kacanya ini ada juga warna putih juga guys. Dan ini ada setirnya di bagian dalamnya guys, seperti itu. Setirnya itu masih berwarna hitam guys, belum didetailin lagi untuk setirnya. Tapi untuk tempat duduknya itu udah lumayan detail kalau menurut gue ya. Nah, roof boxnya apakah bisa dilepas? Tidak bisa sayangnya guys. Jadi memang kita harus merelakan roof boxnya ini dipasang di sini guys. Memang untuk castingannya biasanya seperti ini guys. Oke? Belakang udah, depan udah, samping udah, kita lanjut bagian bawah. Bagian bawah seperti ini guys. Nih, kalau kalian lihat, tuh, ini yang gue bilang tadi, dia cuman bergerak satu, nggak dua-duanya. Jadi memang agak berbeda guys diecast ini dari diecast yang lainnya. Tapi menurut gue kalau untuk segi detail ini detail banget ya. Dan kalau kalian lihat di sini, ini ada rivetnya, rivet lagi. Ini ada bautnya di bagian sebelah kiri atau bagian depan. Ada 1, 2, 3. Dan kalau kalian lihat di bagian bawah ini didetailin lagi guys. Seperti biasa, untuk Lamborghini dia bannya tebal di bagian belakang guys. Dan bagian depan ini agak tipis. Karena apa? Karena memang biasanya bagian yang belakang itu ada untuk akselerasi, dia untuk ngebut guys. Jadi seperti itu. Dan ini mobilnya penggerak RWD atau FWD ya, lupa gue. Kalau nggak salah kalau mobil racing itu rata-rata FWD guys, bagian depan. Jadi belakangnya yang ikut, seperti itu guys. Dan ini diecast yang seperti ini kalau menurut gue lumayan keren ya untuk bannya dan lain-lain kayak gitu. Nah, gue bakal ngeliat mobil aslinya nanti guys. Di mobil aslinya seperti apa, gue bakal tunjukin sama kalian. Seperti ini mobil aslinya. Nah, seperti itu guys untuk mobil aslinya. Jadi memang kita memasang decalsnya itu seperti mobil aslinya nanti guys. Dan ini kayaknya bakal gue swap wheels, tapi nanti gue bakal custom juga. Customnya gue masang logonya guys, seperti itu. Nah, nggak tahu gue berhasil atau nggak masang logonya. Ya, videonya belum gue share ke kalian dulu guys, karena gue bakal nyari tahu dulu caranya seperti itu. Oke, itu aja review singkat dari gue guys tentang VIN Classical Lamborghini Huracan yang twin turbo customize, yang Cartel Vans LP610.
Yang kita dapat dari diecast ini adalah diecastnya yang pertama, yang kedua itu flat base-nya, yang ketiga ini guys, ada spare wheels-nya di sini. Nih, spare wheels-nya ada satu berwarna silver dan juga untuk masangin logonya guys. Untuk masangin logonya itu kalau nggak salah gue kemarin itu ada dapat dari Ferrari juga, brand TPC yang Ferrari 488 kalau nggak salah, bukan 488 GTB, itu warna hitam. Yang gue kemarin itu dapatnya bad kisi sih, karena wah serem sih. Tapi ya itu ada untuk ngepasangin di calls-nya juga kayak gitu guys. Oke, itu aja review singkat dari gue guys. Untuk secara keseluruhan diecast ini gue nilai 9,8. Perfect. Interior lumayan, eksteriornya perfect, ada detailing di bagian mesinnya, bagian bawahnya juga di detailing, dan satu lagi guys, bannya jalan. Keren sih kalau menurut gue. Itu aja guys, diecast Huracan ini dari brand Vince kali, reviewan singkat dari gua. Secara keseluruhan ya itu tadi gue nilai 9,8. Gue dari 97 Studio pamit. Kita langsung lanjut ke video displaynya guys. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Check it out. Enough when things get rough.